Tes, tes, apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke, karena sudah lewat dari 15 menit, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yang belum menyalakan kamera, boleh tolong dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah hadir, langsung saja kita mulai. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Wie geht's euch? Schönen guten Tag, Frau Yasmin. Mir gut, danke und Ihnen. Ich bin auch ganz gut, danke. Tadi pagi kalian habis belajar sama siapa? Tadi di jam pertama kami ada kelas bersama Pak Gail, Frau Yasmin. Belajar bahasa Indonesia bersama beliau. Ya, Eh, berarti kalian sekarang udah siap ya buat belajar bersama saya. siap Bu Yas, siap Frau Yasmin. Oke, jadi hari ini ada yang tidak masuk gak? Atau ada yang izin atau sakit? Tadi hari ini masuk semua, cuman si Rizky tadi ke kamar mandi tapi belum balik. Oh, kamar mandi ya. Udah nanti dia gabung lagi. Oke. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa sama-sama dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing biar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan juga kalian ingat sama materinya. Berdoa, saya silakan. Berdoa selesai. Oke, dari materi yang kemarin, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu gak? Terkait materi kemarin, Frau Yasmin, saya sudah sempat belajar di rumah juga. Jadi, menurut saya belum ada pertanyaan terkait materi yang kemarin. Oke, berarti langsung aja kita mulai belajar hari ini ya. Oke, em, di sini ada yang bisa jelasin lagi nggak? Kira-kira minggu kemarin kita belajar apa? Kita belajar banyak loh minggu kemarin. Nggak sih, nggak banyak, tapi ya beberapa semoga ada yang masih ingat. Ah, iya boleh. Aji. Untuk minggu lalu kita belajar tentang angka-angka, yaitu challenge dan juga alfabet dalam bahasa Jerman, Frau Yasmin. Betul, betul banget. Alfabet dan juga angka. Angka berapa sampai berapa ya minggu kemarin? Eh, Angka eins, satu dan juga 20, 20, Frau Yasmin. Oke, boleh tolong disebutin lagi kira dalam bahasa Jermannya 1 bis 20 itu apa aja? Boleh? Saya mau coba, Frau Yasmin. Iya, boleh, boleh. Bitte schön. Uh, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, äh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very good. Ih, keren banget masih ingat. Kalau huruf masih ingat juga gak? Kira-kira ada berapa huruf sih dalam bahasa Jerman? Kan kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan alfabetnya ada 26. Kalau bahasa Jerman ada berapa? Oke, boleh. Silahkan Aji lagi. Saya mau coba jawab lagi, Frau Yasmin. Boleh, boleh. Jadi di Jerman itu ada 30, cuman bedanya uh, yaitu ada 4 huruf yang berbeda, yaitu A dengan titik 2 di atas, kalau nggak salah itu namanya A umlaut ya. Iya, Kemudian ada O umlaut,
terus U umlaut, dan juga etset. Etset itu seingat saya yang kayak huruf B. Iya betul, headset. Headset itu benar seperti huruf B, tapi itu sebenarnya double S ya, S2. Oke, jadi udah benar ya teman-teman yang sudah dijelasin sama Aji tadi. Minggu lalu kita belajar huruf dan juga angka dari eins bis 20. Nah, gimana sih regel atau aturan dari angka dalam bahasa Jerman? Kalau angka belasan itu dia dimulai dari angka satuan lalu angka puluhan. Misalnya, 13 berarti itu kita taruh angka satuannya dulu, baru angka puluhan. Dry itu 3, Cien itu 10, jadi 13 adalah 13. Dan untuk huruf, benar juga ada A titik 2 atau A umlaut, tambahannya, lalu juga ada U umlaut, O umlaut, dan juga etc. Nah, mari saya tampilkan PPT-nya ya. Nah, ini apa sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Frau Yasmin. Oke. Oke, nah ini di challenge. Di challenge atau angka dalam bahasa Jerman. Da eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10, 12. Nah, ini ada yang berbeda ya, teman-teman. Jadi kayak tidak melulu kalau angka belasan itu dimulai dari huruf satuan dan juga puluhan, tapi untuk angka 11 dan 12 ini khusus berbeda. Angka 11 itu 11 dan angka 12 itu 12. Kemudian ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, und 20 atau 20. Oke, selanjutnya ini ada das alfabet. Benar juga yang tadi sudah dibilang, tambahannya ada 4 huruf, A umlaut, O umlaut, U umlaut, dan juga etc. A umlaut ini gimana sih bacanya? A umlaut ini bisa dibaca dengan bunyi E. Ya, E. Lalu O itu E, mulutnya agak seperti ingin bilang U, tapi mulutnya itu berbentuknya O. Lalu ada dan juga headset. Headset ini double S. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai ke materi hari ini, saya mau kalian untuk scan atau nanti saya kirimkan di chat room linknya. Sebentar saya kirim. Sebelum kita mulai, saya mau kalian main game dulu ya. Sebentar saya kirim di chat room. Apa sudah masuk, teman-teman? Sudah, Frau Yasmin. Oke, bitteschön. Saya juga sambil buka. Kalau kalian berhasil, tampilannya itu akan seperti ini nih. Nah, kalian itu perintahnya, perhatikan perintahnya, ordnen Sie das Bild mit dem Text zu. Jadi kalian di sini menyocokkan gambar dan juga kalimatnya. Bitte schön. Ich gebe euch Zeit. Kalau sudah, melden ya. Saya sudah selesai, Frau Yasmin. Oke, coba saya mau isi dulu. Nah, kalau jawabannya benar, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Gimana? Apa benar semuanya? Benar semua, Frau Yasmin. Yeay. Nah, jadi apa sih ini? Guten Abend, Guten Morgen, Guten Tag, und Guten Nacht.
Mari kita lihat di slide ini. Sebentar ya teman-teman. Oke. Loh, kok menghilang tulisannya? Kayak gini aja. Nah, jadi yang tadi teman-teman sudah lihat itu ada Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, dan juga Guten Nacht tadi ya. Lalu di sini ada Halo, itu merupakan kalimat sapaan dalam bahasa Jerman dengan menggunakan keterangan waktu ya. Kalau halo ini kan sama seperti bahasa internasional ya, seperti hello atau bahasa Indonesianya juga halo, tapi L-nya hanya satu. Kalau dalam bahasa Jerman ini ada double L ya, jadi halo. Lalu Guten Morgen itu artinya selamat pagi, Guten Tag itu selamat siang, Guten Abend itu dan Guten Nacht itu selamat malam. Cuma yang membedakannya antara Guten Abend dan juga Guten Nacht, Guten Abend ini dalam bahasa Inggris sama seperti good evening. Jadi biasanya orang itu menyebutkan selamat malam sebelum tidur kan. Berbeda kalau misalnya ingin tidur kayak selamat tidur. Kalau Guten Abend ini lebih ke selamat malam gitu. Jadi ketika kalian ingin sudah berpisah dengan teman kalian di chat nih, kalian bisa bilang dengan Guten Nacht. Kalau Guten Abend itu seperti lebih dari jam 6 sore itu kalian bisa pakai Guten Abend ini. Nah, gimana kalau misalnya udah jam 11 malam tapi kalian belum tidur? Nah, kalian bisa pakai Guten Abend juga. Pokoknya Guten Nacht itu digunakan untuk mengakhiri apa ya, mengakhiri hari sebelum kalian tertidur gitu. Nah, itu masuk ke dalam Guten Nacht ya, teman-teman. Kalimat sapaan itu bahasa Jermannya adalah die Begrüßung. Lalu yang sebelah kanan ini adalah kalimat eh, perpisahan atau bahasa Jermannya di Verabschiedung. Ada Auf Wiedersehen, Tschüss atau Tschüss, lalu ada bis bald dan Ciao. Ini semua memiliki arti yang sama, ya selamat tinggal atau nanti lagi ya gitu. Dadah. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ada materi baru yang akan kita pelajari, ada sich vorstellen. Nih, kalau dari gambar ya. Oh iya, kenapa? Aji boleh? Frau Yasmin, Mm-mm. ich habe eine Frage. Ya, bitteschön. Boleh balik ke slide sebelumnya tidak? Boleh. Yang bergerusung ya? Ya, saya ingin bertanya mengenai die Verabschiedung. Mm-mm. Eh, Kalau kita mengucapkan selamat tinggal kepada yang lebih tua, apakah kita boleh menggunakan ciao dan bisbal atau semuanya itu sama? Oh, baik. Eine gute Frage. Jadi kalau untuk yang lebih tua atau menghormati seseorang, kalian atau kalau misalnya kalian belum terlalu dekat dengan seseorang tersebut, kalian bisa pakai Auf Wiedersehen yang paling atas ini. Nah, itu paling formal dari ketiganya. Kalau kalian menggunakan shall, whisper, dan choose, itu biasanya digunakan untuk seseorang yang telah dekat sama kalian, misalnya kayak teman atau sahabat kalian, dan pokoknya yang sudah dekat. Nah, lalu ada choose dan juga choose, itu bedanya adalah kenapa di sini S1, di sini S2. Itu hanya membedakan cara pengucapannya aja, yang satu lebih pendek dan juga yang satu lebih panjang. Is alles klar? Alles klar, Frau Yasmin. Oke, Dankeschön. bitteschön. Oke, nah dari gambar ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Nih ada tunjuknya, itu ada eine Frau, lalu tangannya kayak gini. Kira-kira kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu gak? Oke, boleh. Silakan Aji. Mungkin yang saya lihat kalau dari orangnya itu menyapa Frau Yasmin. Kalau salah mohon maaf. Gak apa-apa, belum lebaran, dimaafin. Jadi, baiklah. Jadi, si Vorstellen ini sebenarnya adalah bentuk perkenalan ya dalam bahasa Jerman. Gimana sih cara kita untuk
memperkenalkan diri dalam bahasa Jerman. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau kalian untuk lihat videonya terlebih dahulu. Apakah suaranya terdengar? Terdengar Frau Yasmin. Oke, momen. Gitu. Guten Tag, ich heiße Hanna. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich spreche Deutsch und Englisch. Ich bin Lehrerin. Meine Hobbys sind Musik hören, singen und lesen. Oke. Nah, jadi tadi dari video tadi kalian kira-kira bisa menyimpulkan nggak ada apa aja yang disebutin kayak tadi kan nyebut Berlin, Berlin itu sebagai apa? Ada gak kira-kira kata yang sudah kalian kenal kayak nama, lalu yang lainnya? Iya, boleh silahkan Aji. Tadi saya lihat ada kata hobi, Frau Yasmin. Oh, hobi ya, betul. Itu kira-kira dia sebutin apa berarti? Hobi yang disukai mungkin. Oke, betul. Jadi tadi itu adalah bagaimana orang Jerman memperkenalkan dirinya kepada orang lain atau kita menyebutnya dengan Sie vorstellen, memperkenalkan diri kepada orang lain. Nah, bukan biasanya sih, sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa yang lain, cara seseorang untuk memperkenalkan diri itu biasanya terdiri dari nama, lalu usia, pekerjaan, lalu asalnya dari mana, tinggalnya dari mana, bahasa yang ia kuasai, lalu juga pekerjaan dan hobinya juga bisa yang terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini, sich vorstellen, dan Name, Herkunft, Wohnort, Sprache, und Alter. Sini nama biasanya kita mau bilang nama itu menggunakan ich heiße atau mein Name ist atau bisa juga ich bin. Tapi tergantung dari pertanyaan dari seseorang yang diberikan kepada kita. Misalnya, jika orang tersebut nanya pakai heißen, itu kita bisa jawab ich heiße. Lalu jika pertanyaannya wie ist dein Name oder wie ist ihr Name, kita bisa bilang dengan mein Name ist Lalu ich bin ini bisa digunakan untuk menyatakan nama atau juga umur atau alter di sini. Ich bin jika digunakan untuk nama kita bisa bilang ich bin Najla. Kalau misalnya alter atau umur kita bisa bilang ich bin misalnya misalnya 19 year old. Year old ini seperti years old dalam bahasa Inggris. Oke, nah lalu ada Herkunft. Herkunft ini adalah menyatakan asal. Jadi misal ditanya, woher kommst du atau woher kommen Sie? Aduh, saya kasih tahu nih jadinya. Woher kommen Sie? Nah, ini jawabannya kalian bisa pakai ich komme aus. Misal asal saya. Kalau misalnya kalian bertemu antara orang asing nih, misal kalian di luar negeri, terus kalian ketemu sama orang Jerman, orang Prancis, orang Spanyol, dan lainnya, kalian bisa bilang negara asal kalian biasanya. Jadi kayak, where comes du, ich komme aus Indonesien. Kalau konteksnya internasional. Tapi kalau misalnya kalian ngobrol sesama orang Indonesia, misalnya saya dari Jawa, lalu Aji dari Sunda misalnya, ich komme aus Javanese atau ich komme aus Sundanese. Nah, kalau misalnya kalian dalam satu kota, misalnya
sama-sama Jakarta misal. Saya bisa bilang ich komme aus Western Jakarta, Jakarta Barat. Ich komme aus Norden Jakarta, gitu. Lalu one out ini lebih kepada tempat tinggal. Jadi kalau misalnya kalian sekarang tinggal di mana? Misal di Rawamangun. Ich wohne in Rawamangun. Wo ist Rawamangun? Rawamangun is in Jakarta, misal seperti itu. Nah, Sprache, selanjutnya ada Sprache. Sprache ini untuk menanyakan bahasa. Bahasa yang kalian kuasai itu apa? Atau sehari-harinya kalian bisa menggunakan bahasa apa saja untuk berkomunikasi. Misalnya di sini ada Ich spreche English oder Deutsch oder Indonesisch, atau kalian bisa bahasa yang lain, misal Italianisch dan lain-lain. Arabisch vielleicht. Untuk pertanyaannya itu ada welche Sprache du oder welche Sprache sie. Lalu selanjutnya ada Alter. Alter ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk menyatakan umur. Jadi ketika kalian ditanya umur, itu adalah wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Jawabannya ich bin misal 19 year old. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau nanya. Tidak ada, Frau Yasmin. Oke, jika tidak ada, saya mau nanya nih. Kira-kira ada yang tahu gak titik-titik ini isinya apa? Kan kalau dilihat, oh ya, kalau dilihat dari Heise ini, Heisen, itu ada perbedaan antara do dan juga sie. Apa kira-kira perbedaannya? Oke, bitteschön, Aji. Eh, Mungkin kalau yang belakangnya ST itu untuk kita memberitahunya ke teman atau yang setara, Pro Yasmin, dan untuk yang belakangnya EN lebih formal. Iya, betul, betul banget. Nah, itu jadi kalau misalnya penggunaan sie dan do itu berbeda ya, teman-teman. Sie form atau Anda kalau dalam bahasa Indonesianya itu digunakan dalam konteks formal, formal atau formal. Sedangkan do form untuk artinya itu lebih kepada kamu, itu mengarah kepada informal atau tidak formal. Jadi penggunaan Z-form ini seperti yang Begrüßung, Verabschiedung tadi bisa bisa kalian gunakan untuk konteks Z-form atau orang yang belum lama kalian kenal atau orang yang lebih tua dan yang kalian lebih hormati. Lalu untuk do form ini untuk kepada teman, sahabat dan juga teman baik kalian lah yang sudah kalian dekat gitu. Nah, lalu yang titik-titik di sini kira-kira isinya apa ya? Woher, Sie. Kalau dilihat dari kedua ini, kira-kira ada regelnya nggak? Ada aturannya nggak? Ada, Frau Yasmin, Apa itu kira-kira? eh, karena belakangnya Z, Iya. jadinya woher woher kommen Z. Genau, woher kommen Sie? Jadi, untuk perbedaan du dan sie ini dilihat dari endungnya ya teman-teman. Jadi kalimat dalam bahasa Jerman itu, kalimat efektif dalam bahasa Jerman itu selalu menggunakan verben atau verb dalam bahasa Inggrisnya. Nah, seperti do, sie, itu sama seperti bahasa Inggris juga ya, karena kayak ada are you gitu-gitu dan juga kalian bisa lihat nih, verben kedua ini, heiß dan heißen, itu ada perbedaan dari endungnya atau belakangnya. Ketika dia menggunakan do, endungnya adalah t, dan juga ketika menggunakan sie, endungnya adalah en. Lalu benar juga yang tadi sudah dijawab Aji. Jadi ketika untuk ich koma, itu adalah pertanyaannya. Jika menggunakan sie adalah woher kommen Sie?
Karena memang regelnya seperti itu. Sie formen menggunakan endung en dan juga du tinggal ditambah apa kira-kira nih? Joko mau coba, Frau Yasmin. Oke, boleh Joko, silakan Joko. Dari mana Joko? ST Baru kelihatan. tadi malu-malu, Frau Yasmin, mohon Oke. maaf. Iya, tadi apa jawabannya? ST, S. akhiran ST. Oke, betul, betul banget kamu Joko. Jadi untuk do form ini jawabannya adalah woher comes to, endungnya adalah st. Nah, berarti yang sisanya ini apa kira-kira? Ich wohne in, berarti pertanyaannya lihat dari verben ini. Verben itu selalu terletak di urutan kedua ya, teman-teman. Apa ini kira-kira? Wo, do. Iya ya, Mal, silakan. Waduh, ya Mali. Eh, jadi eh, wo wohness Wohness, kurang tepat ya, Mal. Mungkin apa nih kira-kira? Kan kalau won itu belakangnya koma itu belakangnya st. Kira-kira ada yang hilang nggak nih dari woher comes do itu? Kan tadi kan Joko sudah jawab katanya tuh tinggal ditambahin st. Berarti ini wanna, ini comes, tidak ada e-nya berarti ini bagaimana ya, Mal? mungkin Joko bisa membantu Yamal, Oh Frau iya, Yasmin. Joko silakan. eh Jadinya wo wants. Wow, betul. Wow, wants do. Betul ya teman-teman, jawabannya adalah wow, wants do. Karena tinggal dihilangkan saja atau do ini tinggal ditambahkan st. Iya Joko, silakan. Frau Yasmin, saya mau bertanya, Hmm, kenapa untuk yang wohna itu e-nya juga ikut hilang ya? Kalau dibentuk do form, kenapa tidak wohness? wah, kenapa tidak wohness? Oke, jadi saya jelaskan ulang ya. Eine gute Frage, Joko, danke. Nah, jadi ini adalah contoh konjugasi dari subjek-subjek dalam bahasa Jerman. Ada ich itu artinya saya, du artinya kamu, er itu dia laki-laki, orang ketiga, lalu wir artinya kami atau kita, ir artinya kalian, dan juga sie artinya mereka. Lalu untuk dia perempuan bagaimana, Frau Yasmin? Si perempuan itu, eh, untuk dia perempuan, maksud saya, untuk dia perempuan itu bisa menggunakan sie juga sama, tapi konjugasinya itu nanti seperti R. Lalu ada sie satu lagi, yaitu sie Anda, seperti yang ini, sie form, formal, artinya Anda. Itu dia S-nya besar ya, teman-teman. Nah, lalu kenapa di sini Heisennya besar sendiri, Frau Yasmin, yang lain tuh dikonjugasi. Nah, jadi dalam bahasa Jerman itu endung verben itu selalu diakhiri dengan huruf en. Jadi Heisen ini adalah sebenarnya kata verben dasar, kata dasar dari verbennya, maaf, kata dasar dari verbennya jadi adalah Heisen. Lalu untuk menaruh Heisen di dalam kalimat yang ada subjeknya, itu kalian harus konjugasi. Nah, misalnya ih di sini, ich heiße, itu tinggal ditambah s saja. Lalu du, tadi kan kata Joko tinggal ditambah st ya kalau du itu. Nah, kenapa di sini tidak ditambah st, hanya t saja? Karena di sini ada set ya teman-teman. Set ini kan double s. Double s, jadi kalau misalnya heißt itu terlalu aneh. Jadi orang Jerman itu mempermudahnya dengan hanya menaruh T saja endungnya. Lalu untuk R, dia laki-laki dan juga Z, dia perempuan, itu endungnya adalah T. Dan juga wir kami atau kita itu ada kembali sebagai bentuk awal ya. Karena dia plural ya teman-teman.
ketika plural kami dan juga plural mereka itu kembali kepada bentuk dasar yaitu heißen. Sedangkan ihr atau kalian itu sama seperti RZS. Oh ya, saya lupa ada satu lagi adalah S. S itu untuk dia, tapi biasanya digunakan kepada benda, jadi neutrum atau netral. Nah, di sini bisa dilihat kembali. Nah, kira-kira begitu penjelasannya Joko. Apa sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas, Bro Yasmin. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Nah, teman-teman yang lain kira-kira ada yang bisa lanjutin nggak nih? Punkte-punkte dari Vorstellen di sini. Wo, Sie, ada yang mau coba? Oke, Anwar, boleh silakan Anwar. Uh, Wowonen, Frau Yasmin. Betul, genau. Jadi jawabannya adalah wo wonen Sie. Kenapa wonen Anwar? Kenapa jawabannya wonen? Karena dia ikut ke Zivom. Iya, form itu apa? Tadi artinya. Orang ketiga perempuan, Frau Yasmin. Kurang tepat, teman-teman. Apa ada yang bisa membantu Anwar? Oh, berarti eh, Anda, Frau Yasmin. Iya, betul. Kenapa Anda jawabannya? Karena, Karena itu bentuk formal dan S-nya besar. iya benar. Very good, Anwar. Jadi karena S-nya besar, jadi tadi S-nya besar itu, Z itu ada tiga, ZS besar satu, ZS kecil, dan juga S kecil dua. Namun untuk perbedaannya itu kalian nanti belajar lagi itu nanti dilihat dari konteksnya ya teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah wo wonen Sie. Lalu ini yang Leben itu sama untuk menyatakan saya tinggal di mana. Kalian bisa menggunakan ich wohne in atau ich lebe in, I live in gitu. Nah, untuk lebe ini kira-kira jawabannya apa nih? Sai, boleh silakan Sai. Akhirnya kamu jawab Sai. Nah, jadi untuk yang do itu eh, wo wo lips do, labs do, Frau Yasmin. Ini agak berbeda ya. Sai mungkin saya juga lupa untuk menjelaskannya. Jadi untuk ada beberapa verben yang dalam bahasa Jerman itu berbeda. Jadi ada yang tergantung situasinya. Jadi kalau misalnya RZS dan juga do form itu ada yang berubah. Tapi kalau oke saya tulis dulu deh karena kita belajarnya hari ini. Ini lalu untuk yang Leben, Sai tahu gak kira-kira? Wo leben Sie. Leben sih, genau. Ya, nanti yang Fairman itu bisa di minggu selanjutnya, ya, teman-teman. Saya jelaskan lagi. Yeay, jadi semuanya sudah terisi. Belum nih. Yang Sprache. Siapa yang mau coba? Ada dua lagi, berarti satu orang aja. Siapa yang berani atau saya tunjuk nih? Yang belum jawab, siapa nih? Saya mau Raihan atau siapa nih? Oh, Asep. Asep deh, Asep. Asep dari saya belum ngomong. Langsung dua ya, Hmm, dua-duanya. hmm, yang mana ya, Frau Yasmin? Yang Sprache. Welche Eh, Sprache? Du. Oder welche Sprache? Welche, Sie. welche Spraches, Aha. welche Spraches du?
Welche Sprache? Welches Spraches du? Kurang tepat, Asep. Jadi, mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu? Oke, boleh, Aji. Jadi karena saya sebelumnya sudah belajar Welches Oke. Welches Sprache sprichst du untuk yang du form. Betul ya, Aji. Kenapa Welche Sprache sprich? Eh, Tadi seperti yang Prawi Yasmin bilang, kalau du form itu tidak selalu bentuknya sama dan Mm, juga ditambah endungan st. Tetapi terkadang ada beberapa verben atau kata kerja yang tidak beraturan. Iya, betul. Betul banget. Nanti teman-teman kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Tapi untuk sekarang betul yang sudah Aji bilang. Terima kasih sudah membantu Asep ya Aji. Jadi ada beberapa verben yang ketika dikonjugasikan kepada subjeknya itu mengalami perubahan atau kita bilangnya itu unregelmäßige Verben. Artinya verben yang tidak beraturan. Lalu untuk yang Z-formnya ini bagaimana Aji? Jadi untuk yang Z formnya itu Welches Sprache sprechen Sie? Welche Sprache sprechen Sie? Genau. Betul banget. Welche Sprache sprechen Sie? Yeay, sudah terisi semuanya. Sampai sini kira-kira teman-teman masih ada yang bingung tidak dengan Sie vorstellen? Atau mungkin saya akan jelaskan ekstra di minggu selanjutnya. Sudah sangat jelas, Frau Yasmin. Oke, vielen Dank Ilham atas jawabannya. Lalu selanjutnya kita akan kuis. Siapa yang mau kuis? Kita hari ini ada kuis ya, teman-teman. Jadi untuk materi sebelumnya, minggu sebelumnya, dan juga materi hari ini yang kalian pelajari. Soalnya tidak banyak, cuma 7 soal aja. Nanti seperti biasa, seperti tadi, saya akan kirimkan linknya di chat room kalau kalian gak bisa open atau gak bisa scan. Sebentar, saya kirim. Apa sudah terlihat, teman-teman? Saya share. Sudah, Frau Yasmin. Oke, Ya, sudah. coba langsung kita mulai lagi ya. Nah, ini saya mulai. Nah, teman-teman bisa masukkan GPT. Dia sudah masuk.
Ini langsung saya trigger. Iya, betul. Siapa nih kira-kira yang nomor satu? Wih, selamat ya, Mil. Ya, Lamin nomor satu. Oke, next. Soal selanjutnya, dua-duanya benar, masih benar ya. Kita lihat peringkat sementaranya. Jia nyusun, nyusul Lamin. Soal selanjutnya, next. Siapa nih yang jawab 28? Hah? Oke. Wow, masih Jio ya. Lamin, ayo ya Lamin, balap. Soal selanjutnya. Lamin, ayo perhatiin nih soalnya. Oke, bener ya semuanya. Oke, Lamin bener juga nih kayaknya. Skornya naik. Soal selanjutnya. Semuanya jawab benar, alhamdulillah. Peringkatnya. Wih, masih Jio ya. Jio keren. Lamin jangan mau kalah Lamin. Soal selanjutnya. Yeay, semuanya jawab benar. Masih Jio ya. Kayaknya udah ketahuan nih siapa yang menang. Soal terakhir, teman-teman. Yeay, semuanya pada jawab benar ya. Kita lihat peringkat akhirnya. Ceng, 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 ceng. Yuk. Amin belajar lagi. Salah-salah lagi karena udah saya tanyain lagi informasi. Oke, ini yang di podium ini nanti ada hadiahnya ya. Si input. Oke. Kita tadi udah main Kahoot. Saya udah jelasin juga materi untuk hari ini. Saya ingin bertanya lagi kepada teman-teman,
Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, boleh silakan. Saya sangat senang kalau ada yang tanya. Kalau nggak ada, alhamdulillah berarti udah ngerti. Saya izin share screen lagi materi kita hari ini. Oke, share. Apa sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Frau Yasmin. Oke. Gimana? Habt ihr vielleicht Fragen? Keine Frage. Keine Frage, ist alles klar? Alles klar, Frau Yasmin. Oke. Semuanya sudah sangat jelas. Oke, alhamdulillah kalau mengerti. Baiklah, jadi eh, Kahut tadi sebagai penutup kelas kita pada hari ini. Vielen Dank. Jadi, das ist alles von mir. Vielen Dank karena sudah hadir di kelas ini. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir treffen uns wieder nächste Woche. Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya. Semoga minggu depan kita bisa belajar dan kalian bisa lebih aktif dan terus mempertahankan keaktifannya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Frau Yasmin. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.